kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah salatan kami tabassum salam taman wa sahbihi wa tabi'um bi ihsan ila yaumil syahada la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah ya nabi abada sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pada kesempatan pagi ini sebelum mulai akan cek dulu yang jamaah online apa sudah terbaca gambar dan suara saya terdengar. Mas Ari Jogja yang dari Jogja, gambarnya gimana? Atau ibu-ibu yang lain gambar dan suara saya? Oh gitu ya. Nanti kalau ada gangguan segera sampaikan ya. Semoga bisa terdengar dengan jernih dan gambarnya juga bisa terbaca. Baik, kita akan lanjutkan tafsir ringkas pada pagi hari ini, menginjak pada ayat An-Nisa 71 sampai 80 ya. Perlu saya sampaikan dulu sebelumnya 3 kali tafsir, nanti yang keempat selingan Pak Ustadz Tukiman untuk giliran menyampaikan selingan nanti yang setelah saya 3 kali, 4 keempatnya Pak Tukiman ya, untuk siapkan materinya. Materinya dikirim ke saya agar saya bisa membuatkan powernya PPT-nya mungkin ya. Baik, ringkasan dari apa yang kita bahas pagi ini ya, yaitu Allah perintahkan untuk selalu bersiap siaga memerangi kafir, munafik dan musyrikun ya. Kalau kita membaca ringkasan ini bahwa kafir, munafik dan musyrikun itu harus kita perangi dengan cara-cara yang lembut, yang baik, dan ajak mereka untuk ikut mengikuti kita, ikut jalan kita fisabilillah ya, jalan Allah ya. Itu di zaman sekarang yang di negara kita ini tetap aman, tentram dan damai ya. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh para mujahidin lewat kegiatan-kegiatan apologet Indonesia ya, yang itu termasuk memerangi orang-orang kafir, munafik dan orang-orang kafirun ya, musyrikun. Dan terbukti banyak kalau kita membaca media sosial, hasilnya cukup signifikan karena banyak sekali maaf dengan seribu maaf ya, bahwa dasar mereka adalah Alkitab dan mematahkan juga dengan Alkitab, membicarakan Alkitab dan semuanya jernih. Betapa teman-teman saya sendiri di kalangan Nasrani dan pendeta yang saya itu merasa terima kasih dengan adanya apologet itu ya, karena sebelum terlambat dia bisa bertobat dan bisa memeluk agama Islam menjadi mualaf dan bersahadat. Ini yang kita syukuri ya. Kemudian Allah juga mengutuk orang-orang yang berjihad ya, yang enggan berjihad ya, umat yang enggan berjihad, serta menegaskan bahwa kemudahan hidup di dunia hanyalah sedikit ya, dan tidak sebanding dengan kehidupan akhirat atau surga. Jadi enggan berjihad. Jihad di masa sekarang akan diterangkan nanti menolong orang-orang yang lemah, orang yang sengsara hidupnya, fakir miskin dan kaum ibu ya, yang merasa termarginalisasi terhadap keadaan di masa sekarang ini. Kemudian Allah yang jelaskan bahwa segala kebaikan itu pasti datang dari Allah ya.
dan keburukan datang dari ulahnya manusia sendiri ya. Banyak ayat-ayat itu nanti kita sampaikan. Dan yang terakhir bahwa taat kepada Rasul berarti taat juga kepada Allah Ta'ala. Itu ringkasannya. Selanjutnya dan kita buka ayat-ayat, dan karena ini namanya juga judulnya tafsir ringkas, jadi ya ringkas dan cepat ya, tidak berdele-dele. Yang pertama di ayat keyword ayat 1, keywordnya apa? Khudh hidrakum fanfiru, fanfiru itu sendirian ya, fanfiru wasbati awin firu wa jami'an. Ini keywordnya begitu, keywordnya begitu ya. Dimaknai, ditafsirkan, jika engkau beriman maka wajib siaga, berjihad, berkorban harta, bahkan jiwa, raga sekalipun kita berkorban. Nah kalau ini berarti kan di masa lalu perang-perangan ya, tapi sekarang kita bersiap melawan fakir miskin, ketertinggalan dan juga kemiskinan ya. Baik sendirian atau berkelompok, kapanpun dan dimanapun ya. Khudhu khidrakum anfiru sumatin awin firu jami'ah, sendirian atau berjamaah masa itu. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat ini satu. Kemudian ayat berikutnya kita lihat keyword ayat 72, liyubati anna fa'in asobatkum musibah, ada musibah ya, kolakot an'ama Allah ala idlam aku mahum syahidan. Dimaksudkan dari keyword ini orang-orang munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay ya. Dulu zaman Nabi ada kaum munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay, namanya bagus Abdullah. Abdullah berarti kan utusan Allah, abdi Allah ya. Tapi ternyata dia munafik yang malas, lambat, takut maju di medan perang, itu ceritanya gitu. Pimpinan Abdullah bin Ubay. Sehingga saat para pejuang muslim gugur, apa kata orang munafikun? Bahwa dirinya merasa diselamatkan Allah karena tidak ikut berperang gitu ya, anggap dirinya benar, tidak ikut perang itu dianggap itu benar, asumsinya dia begitu benar ya. Ya orang munafik yang berperang ya, nanti akan kita lihat di ayat berikutnya ya. Ya. Di keyword ayat 73, asobakum fadlum minallah, fadlan, ini kameraman kita nih, fadlan muncul lagi, asobakum fadlum minallah layakulanna ka'alam takum bainakum wa bainahu. Yang keyword ini mengatakan jika para pejuang menunjukkan beroleh fadlan, fadlan ya, dari Allah, karunia dari Allah seperti kemenangan atau harta rampasan ya, ghanimah ya, dikenal ghanimah ya, tentulah dia akan berkata sampai menunjukkan rasa menyesal sebab tidak ikut berperang. Jadi orang munafik itu setelah orang-orang yang berperang itu menang, berjihad, kemudian membawa panah harta yang banyak, wanita-wanita yang banyak dan cantik-cantik ya, itu dia merasa menyesal, orang munafik menyesal. Sedangkan tadi itu merasa dia memandang dia selamat diselamatkan Allah karena ikut berperang berarti akan mati ya. Jadi ini ada satu sifat antagonis ya, munafik. Ketika temannya meninggal, dia untung aku diselamatkan Allah tidak berperang. Tapi ketika mereka pulang perang membawa ghanimah ya, harta dan wanita yang banyak, ketika itu menjadi idola betul, maka dia menyesal, aku kok enggak perang ya. Nah ini jadi sifat munafik seperti itu ya. Apa yang dalam hati, zahir dan batin itu berbeda ya. Ya. Kemudian kita lihat di ayat keyword ayat 74 berbunyi wal yuqatil, ini bayu kalau kata yuqatil itu berarti satu yang mengerikannya, fi sabilillah alladzi yasru al hayata dunya bil akhirah. Ini maknanya apa?
maka hendaklah berperang di jalan Allah. Qatil itu berperang ya. Nah, demi untuk meninggikan agamanya ya. Orang-orang yang membeli hartanya, membeli artinya menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Jadi dia berbelanja, orang-orang kaya berbelanja untuk akhirat apa? Yaitu berjihad. Itu maksudnya itu. Orang yang membeli itu dengan hartanya dia membeli berjihad. Nah, berjihad zaman dulu itu dengan perang angkat senjata, berarti toh nyawa, gitu kan? Tapi berjihad sekarang adalah membeli akhirat itu dengan apa? Dengan mengentaskan kaum duafa, orang yang susah, orang yang betul-betul ekonominya morat-marit ya, dientaskan itu membeli akhirat namanya ya, membeli akhirat, banyak mensedekahkan hartanya, menzakati dan menginfakkan ya, itu berarti membeli akhirat. Dan itu nanti orang itu akan dijemput oleh hartanya. Harta akan menjemput kita. Bagi orang-orang yang ahliya, orang yang punya kekuatan harta dan dia membelanjakan hartanya untuk jalan ma'ruf ya, kepada Allah. Nah, inilah siapa mereka? Orang-orang yang tidak cinta dunia, yang hubbu dunia ya, tidak cinta dunia ya, berupa jabatan ya, jabatan dipakai untuk kegiatan yang baik, menolong sama. Kita bangga sekali ini ada Menteri Keuangan yang begitu gencarnya memerangi kemungkaran ya. Kita baca di media sosial. Semoga itu betul dan istiqomah, itu ideal kita ya. Semoga Pak Purbaya ini betul dan istiqomah sampai selesai masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan ya. Itu ya. Kekuasaan, jabatan dipertaruhkan, kekuasaan kemudian kuasa ya, dan juga oleh harta, maka dia disuruh bayar utang apa, kereta bus nggak mau dia, suruh nambah dana harta juga nggak mau dia. Ini satu bukti bahwa dia termasuk orang yang pemimpin Islam yang bagus ya. Dan itu ada perintah dari Pak Prabowo tentu seperti itu ya. Kita doakan pemerintahan Pak Prabowo itu solid dan bagus, dan menyingkirkan orang-orang yang merecoki kabinetnya ya, dan betul-betul memisahkan antara hak dan yang batil, tidak mencampur adukkan. Sekarang masih campur aduk, tinggal tunggu waktu saja ya. Amin ya, gitu ya. Kemudian di ayat berikutnya ya, ini ayat di 75 kibutnya la tuqatilu, jangan membunuh mungkin ya, tidak mau berperang ya. La tuqatilu fi sabilillah wal musta'afina minar rijali wa nisa'i wal wildan. Nah, ini termasuk yang zaman sekarang ini ya. Jadi mengapa kamu tidak hendak berperang? Pertanyaan yang berarti celaan kepada kaum musyrik, kaum kafir dan kaum munafik ya, di masa lalu. Maksudnya tidak ada halangan bagi kamu untuk berperang di jalan Allah dan untuk membebaskan. Nah, ini yang penting di zaman sekarang ini, membebaskan golongan yang lemah, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak ya. Minyak rijali laki-laki, wanita dan awal wildan adalah anak-anak ya, ditahan oleh orang kafir di masa lalu ya. Kalau sekarang ini mungkin yang nahan siapa mereka? Yang nahan situasi kondisi yang tidak beraturan, sehingga yang miskin sebagai miskin, yang menderita sebagai menderita, gitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan doa mereka di masa lalu, gitu ya. Rabbana akhrisna min hadhil qaryati dzalima ahluha was'alana min ladunka waliya was'alana min ladunka nasira. Ini terjawab sekarang ini. Mekah di masa lalu penuh dengan porak-poranda, orang kafir, orang munafik, macam-macam ya. Dan akhirnya terjadilah waktu Mekah ditaklukkan pada 12 Ramadan 8 Hijriah. Itu bertanda bahwa Allah menjawab doa-doanya orang menderita ketika perang-perang
orang kafir Quraisy ya, dan ditetaplah Nabi Muhammad ya pada fenomena Fatu Makkah 20 Ramadan 8 Hijriah ini, sehingga sampai sekarang menjadi merdeka dan apa ya, yang makmur sejahtera ya Makkah ini ya. Kemudian di ayat berikutnya ayat 76, biru ya. Yuqatiluna fi sabilillah alladzina kafaru yuqatilu fi sabilillahi tauhid itu berarti demit setan ya Bu ya, ingat tauhid ya, jibti tauhid. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan tauhid itu setan ya, iblis. Maka perangilah anak buah setan itu, maksudnya suruh merangi manusia-manusia yang berkolaborasi dengan tauhid, dengan jibti ya. Apakah itu aspek politik ekonomi atau hankam dan juga sosial masyarakat, tentu kesimpulannya sangat luas. Maka perangilah anak buah setan itu ya. Anak buah setan berarti termasuk manusia ya, yang berkoalisi dengan jibti atau tauhid ya, maksudnya penyokong agamanya. Niscaya kamu akan boleh kemenangan karena kekuatanmu dengan Allah ya Allah. Kemudian di ayat berikutnya 77, alam taro ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum aqimus shalah wa atuz zakat falamma kutiba alaihimul qital, kewajiban untuk berperang ya, idza fariqu minhum yahsawna nas. Jadi orang-orang munafik itu kalau sus perang takutnya luar biasa ya, seperti di depan tadi di ayat pertama tadi itu ketika mau memerangi Mekah ya, peristiwa Fatu Makkah ya, orang munafik itu pada lari, pada menghindar ya. Itulah ya. Jadi dan mereka ini adalah sekolahkan sahabat dan dirikanlah sholat serta bayar zakat. Maka setelah diwajibkan atas mereka berperang, tiba-tiba sebagian mereka munafikun takut kepada manusia, maksudnya pada orang kafir. Jadi takut berperang ya, gitu ya, takut menghindari perang. Kemudian di ayat berikutnya 78, al-mautu kematian ya, walau kuntum meskipun kalian itu burujin mustajab, tinggal di istana yang megah, temboknya tinggi, kematian itu akan mendatanginya. Wa intusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa intusibhum sayi'atu yaqulu hadhihi min indika. Jadi kalau dia dapat anugerah orang Yahudi ya itu misalnya kesuburan, keluasan rezeki, mereka inilah dari Allah gitu kan. Tapi jika mereka tiba oleh keburukan, musibah, misalnya kekeringan dan bencana seperti yang mereka alami waktu kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, mereka bilang ini dari sisimu gitu. Jadi Muhammad datang ke Mekah itu bukan untuk keberkahan, justru dicaci maki karena membawa bencana kedatangan Muhammad itu maksudnya begitu ya, ayat ini ya. Kemudian di ayat 79, ma'asabaka min hasanati fami Allah wa ma'asabaka sayyidi fami nafsi. Ini sudah ayat sudah sangat terkenal bahwa Allah tegaskan semua kebaikan datang dariku, kata Allah. Kebaikan kita itu datang dari Allah dengan ajaran Quran, hadis, istihad, macam-macam akhlak ya, itu datang dari Allah, perintah Allah. Tapi kalau datangnya keburukan, kena musibah, karena ulah manusia sendiri yang mengundang musibah. Ini jelas ini ya, sudah sangat terkenal ayat ini ya. Sudah yang terakhir 80, mayuti rasulah faqad ata'allah wa man tawalla faqad arsalnaka alaihim hafizah. Jadi kalau kita taat pada Rasul berarti taat pada Allah Ta'ala ya. Nah itu
itulah maka bukan menjadi urusanmu. Ketika Muhammad sedikit resah karena apa, banyak orang yang sudah didakwai kok podo wae rano bedane ya, masih sama kufur ya, orang-orang munafik terutama. Maka Allah tegaskan bukan menjadi urusanmu Muhammad ya, maka kami tidaklah memutusmu sebagai pemelihara. Kewajiban Muhammad adalah mendakwahkan, kita juga mendakwahkan. Apapun hasilnya serah kepada Allah. Kita bukan memelihara iman mereka ya, gitu ya. Dan sebagai penutup ya, pada ini closingnya, hubu dunia artinya adalah cinta dunia yang berlebihan. Hubunya itu cinta dunia yang berlebihan, yang membahayakan, yang membuat seseorang mengagungkan urusan duniawi, mengutamakan urusan duniawi seperti harta dan kedudukan, sehingga lalai tak menjauhkan diri dari akhirat serta Allah Ta'ala. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu hubud, cinta, dan aturnya dunia. Maka mari sama-sama kita awas diri agar kita mengurangi cinta dunia, tapi lebih suka dengan cinta akhirat. Demikian kurang Bapak Ibu jamaah baik yang ada di besar masjid atau yang online. Untuk saya dipersilakan panitia kajian Sabtu pagi untuk mungkin ada tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.